Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Albirsani. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sekarang Albi kembali dengan konten mereview, tapi di sini bedanya bukan wayang yang direview, tapi apa? Peralatan dalang. Yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu, belum mengenalnya, belum tahu fungsinya untuk apa. Nah, di video kali ini Albi akan menjawab kepenasarannya teman-teman itu. Kepenasarannya itu apa? Ya, jadi saya akan perlihatkan alat-alat dalang yang sangat wajib dan membantu sekali dalam sebuah pertunjukan wayang. Nah, di sini tas yang untuk membawanya saya buka, dan inilah isinya. Ada sekitar 4 barang. Yang pertama di sini ada namanya cempolo tangan. Nah, cempolo itu seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya bawahnya seperti bola seperti itu ya teman-teman. Nah, itu nanti ketika kita pertemukan ke bibir kotak, nanti suaranya akan dedok seperti orang memalu. Nah, itu nanti digunakan untuk suluk, untuk omong-omongan dan lain-lain. Nah, ini cempolo waktu saya kecil. Nah, kalau ini saya beli di Cokro Suharto pas besar. Nah, barang kedua ini mungkin ada yang belum tahu. Ini namanya cempolo kaki. Nanti dijepit antara jempol kaki dan juga telunjuk kaki, dan ini nanti permukaannya akan dipertemukan dengan besi yang tipis itu. Nah, itu namanya keprak teman-teman. Itu namanya keprak. Nah, ini untuk alat pemukulnya teman-teman. Nah, ini saya punya 2. Yang satu buat yang talinya merah, yang satu ini dari zaman saya dulu awal-awal itu talinya biru. Nah, kalau yang ini bagi saya suaranya lebih nyaring teman-teman. Nah, keprak itu terdiri dari bantalan atau kayu. Nah, ini kepraknya teman-teman, jadi dari besi tipis, dan ini alat untuk menggantungkan keprak ke bibir kotak teman-teman. Nah, kalau ini yang lama teman-teman, gantungannya juga beda teman-teman ya. Nah, di sini saya punya 2 dan juga memiliki cempolo maupun cantolan sendiri-sendiri. Tapi di sini yang satu yang warna silver itu bisa ditekuk dimanapun, tapi yang kuning itu ada bautnya yang bisa dinaik turunkan. Itu ada kelebihannya sendiri-sendiri. Nah, kalau ini cantolan mic kalau saya nyarani teman-teman. Nah, ini ada talinya. Nah, ini stand mic-nya dalang. Nah, nanti mic-nya dimasukkan ke sini dan talinya ditalikan atau diikatkan di leher dalang. Dan ini nanti akan nempel ke dada dalang teman-teman. Nah, ini saya pesannya di Sigut ya teman-teman. Sudah bisa dilihat. Nah, peralatan selanjutnya yang tidak kalah penting lagi adalah bantal teman-teman. Kenapa saya masukkan walaupun hanya bantal lah? Nek diboke dhuwur ana bantal ya teneh keduwuran nanti. Nah, langsung saja kita review satu persatu. Oke teman-teman, jadi untuk keprak di sini cara merangkainya ya. Jadi ini sangat mudah dibentuk. Jadi kalau ukuran kotaknya segini ya bisa ditekuk segini, atau ukuran kotaknya lebih pendek mungkin bisa ditekuk segini, dan ya pokoknya mengikuti pola teman-teman ya, mengikuti bentuk ataupun ukuran dari kotak teman-teman ya. Nah, ini tadi setelannya udah benar, tapi malah saya obrak-abrik jadinya. Sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk cantolannya. Untuk cantolan satunya ini, nah ini bisa kita downkan. Nah, kita bisa turunkan dengan ini, diputer ininya ya, diputer bautnya, lalu kita turunkan ini. Nah, ini udah maksimal teman-teman. Jadi ini kurang bisa untuk mengikuti ukuran kotaknya. Yo nek kotake cendek, nek umpamane kotake kan beda-beda ya teman-teman ya. Nah, itu nanti agak bahaya ini teman-teman kalau nggak bisa mengikutinya. Jadinya ya mungkin saya pakai yang ini teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita putar lagi untuk mengencangkannya.
Kita kencangkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita bantalannya dipasang. Kita cantolkan ke sini teman-teman. Nah, ini ukurannya sudah pas, talinya dengan ininya sudah pas. Maka tidak usah rubah-rubah lagi. Nah, kalau ini teman-teman ini kan panjang. Nah, jadi kita jadikan dua seperti ini. Nah, kita cantolkan di sini. Jangan sampai posisi keprak itu terlalu menempel teman-teman ya. Nanti suaranya cek 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 cek, bukan ting 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 ting. Nah, untuk satunya juga sama. Kita ini cantolkan si ininya. Ini. Nah, ini agak kendor sedikit ya teman-teman. Nah, lalu kita cantolkan kepraknya lagi. Nah, biasanya misalkan ada yang terlalu ke bawah, mungkin ininya bisa diputar. Nah, bisa diputar. Nah, dan lain-lain sebagainya, upaya untuk si keprak ini mau mengikuti apa yang kita inginkan, teman-teman ya. Jadi untuk membunyikan si keprak ini kita memerlukan jempol kaki yang sudah saya perlihatkan di awal tadi ya. Nah, jadinya seperti ini. Maka dalang itu memang manusia yang ya capek teman-teman. Jadi pikirannya, tangannya, kakinya juga ikut bekerja semuanya. Dan ini juga perlu kebiasaan dan juga latihan teman-teman. Karena yang bergerak di sini hanya kaki, tidak sepaha-pahanya, tidak kakinya teman-teman. Ini yang bergerak hanya jarinya teman-teman. Mohon maaf, tadi bukan kaki, jarinya teman-teman. Jadi nanti ketika seperti ini sudah terbiasa, nah nanti kita senggol-senggolkan ke kepraknya ini teman-teman, dan suaranya menjadi seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ini suara keprak Jogja ting 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 ting. Jenis pukulannya juga berbeda-beda. Ini salah satunya ada duduk. Duduk ini berfungsi untuk keluarnya wayang, atau ada gerak yang akan disampaikan itu biasanya diawali dengan duduk. Biasanya wayang keluar ini. Namo namo namo. Nah, itu biasanya namanya duduk untuk wayang keluar dan lain-lain. Jadi semakin cepat, cek 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 cek. Nah, paling terakhir itu cek. Nah, ini yang kedua, keprak pertama saya ya. Nah, ini memakai yang besi. Ini saya beli di Cokro Soeharto teman-teman, dekat alun-alun. Kalau ini saya beli di tempatnya yang membuatkan kepraknya Ki Catur Banyak Kuncoro, ataupun malah Ki Seno juga pesan di situ ya. Nah, ini kepraknya bentuknya seperti ini teman-teman ya, dengan bantalan juga. Ini kalau ini bikin sendiri nih bantalannya, dulu dari desa teman-teman, dapat kayu toh. Nah, ini suaranya memang agak gede, agak denggung gitu. Ya, suaranya memang agak gede, tidak sekecil ini. Kalau ini memang kecil seperti mana kepraknya Ki Seno Nugroho itu, almarhum. Tapi kalau ini lebih gede, tapi ya enak-enak saja teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke. Kalau tidak pakai mic ya teman-teman. Nah, ini lebih jelas nanti suaranya. Nah, ini adalah keprak untuk wayang menak yang saya pakai kemarin-kemarin teman-teman. Nah, jadi tanpa bantalan atau tanpa kayu landasannya ini teman-teman. Jadi keprak dua double. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Suaranya seperti ini. Hampir kayak keprak Solo, tapi cek 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 kercek 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 gitu teman-teman. Nah, itu untuk keprak menak wayang golek. Kemarin saya memakai seperti itu. Nah, tadi ya untuk keprak yang tadi, ini tadi pakai mic, kalau ini nggak pakai mic, jadi mungkin lebih nyaring di kamera teman-teman ya. Ini pakai ini. Nah, lebih nyaring teman-teman.
Tadi soalnya pakai mic ya. Nah, untuk cempala tangan teman-teman di sini dipegang oleh tangan kiri. Saya megangnya seperti ini. Kalau dalang-dalang ada yang seperti ini ya. Itu biasanya di Surakarta dan lain-lain juga ya, teman-teman. Nah, di sini berfungsi untuk mempertegas emosi wayang. Bisa untuk mengawali dan memberikan aba-aba kepada penabuh untuk segera mengiringi gerak-gerak wayang dan juga memberikan tekanan pada kata-kata atau percakapan pada tokoh-tokoh wayang yang dipentaskan di Pakeliran. Jadi di sini bunyinya seperti ini. Dipukul atau ditabrakkan ke bibir kotak. Biasanya ada juga yang sampai sini, tapi lebih baik di sini. Nah, ini bisa dikatakan untuk menjadi perumpamaan dari denyut jantung. Jadi ini isi hatinya tokoh-tokoh di Pakeliran yang dipentaskan. Jadi misalkan kalau di keraton itu masih santai, masih rileks, masih saling menghargai ya, dudukannya ya Koko Prabu sembah sungkem kula katur kunjuk marang paduka sesembahan kula wonten ing negari Ngamarta. Koko Prabu Puntadewa. Iya yayi tak tampa. Ora kliwat pangestuku tanpa nono ya yayi. Kula pundi ndadosaken jimat Dayanana ing kasantosaning gesang kula Koko Prabu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan perang Setyaki sama musuh-musuh atau yang lain, itu pasti seperti ini. Karena memang suasananya sudah tidak aman dan juga sudah mau perang. Jadi kan sudah ada beberapa versi teman-teman. Ada yang banyu tumetes seperti ini. Nah, terus ada yang gedok. Nah, itu biasanya seperti itu. Lalu ya untuk mengawali iringan, misalkan mati dari aku pangkau apa kekendangan ini pelayon lasem. Blang tak nah itu nyambung ke keprak. Oke teman-teman, jadi di perlengkapan selanjutnya ini ada namanya cagak mic teman-teman kalau saya ngarani ya. Nah ini stand mic-nya dalang seperti ini. Ini saya beli di Sigut teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya di Sigut. Nah ini teman-teman ya. Bagus teman-teman. Tidak ada bagian yang lancip, jadi aman. Dan ini bentuknya gajah teman-teman ya. Bisa dilihat di sini bentuknya gajah. Wah ini talinya bisa dipasang, bisa dilepas. Ini gajah, ini gading, ini kupingnya. Dan ini ya misalkan katakanlah telalainya ini teman-teman ya. Nah jadi ini nanti dipasang di dadanya dalang dengan mengikat talinya ini di leher dalang teman-teman. Nah jadi seperti ini, ketika sudah dipasang tali ini lalu diikat ke sini teman-teman. Nah ada yang mengikatnya cuman segini aja terus diikat pita gitu. Tapi kalau saya ikatkan ke sini lagi teman-teman, ke depan. Nah terus ikat tali pati 1 kali aja, jangan tali pati 2 kali, nanti nggak bisa dilepas. Nah segini aja 1 kali, set. Nah udah ini nanti mic di sini, nah gitu teman-teman ya. Sebentar biar cetok, nanti mic di sini. Nah seperti ini jadinya teman-teman ya, untuk mic dalang Andra Hingkang Puspitorum. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini mic dalang di dada ya teman-teman. Ini bisa ditekuk-tekuk. Ini pemasangannya untuk saya teman-teman ya. Tadi sudah saya katakan ada yang ditali di sini saja, tapi kalau saya di depan. Nah ada juga dalang yang nalinya itu di sini tali permanen, di sini ditali.
Nah, di salah satu ujung di tali ya. Nah, ini kan ada lubangnya untuk tali teman-teman. Tapi yang diikat cuma satu ini, permanen. Diikat. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dikalungin gini. Terus diikat di sini, di bagian satunya. Nah, itu juga sudah jadi. Ada juga yang di sini dipasang cantolan, teman-teman. Nah, nanti tinggal dicantolke ke lubangnya. Seperti ini. Di sini talinya cendek. Di sini dikasih cantolan. Dikalung kayak gini, terus cantol kayak gini, sudah jadi. Nah, ada yang seperti itu, teman-teman ya. Jadi, monggo, yang penting ini adalah stand mic, teman-teman. Dan kegunaannya yaitu untuk keperluan mic. Ya, teman-teman, mungkin seperti itu dulu saja konten atau video hari ini ya, teman-teman. Kalau ada kesalahan atau salah info atau apalah itu, mohon dimaafkan. Kita juga saya juga sama-sama belajar. Kita ya berbagi ilmu di kolom komentar. Juga jangan lupa lah ada saran-saran ataupun tambahan ilmu mungkin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari. Dadah.